Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Adam. Oke, buat hari ini hari Senin di tanggal Selasa, punten. Selasa di tanggal tanggal aja sampai lupa nih. Tanggal 13 bulan Mei 2025 kawan-kawan. Oke. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Oke, melanjutkan yang kemarin ya teman-teman ya, perihal kredit marketing syariah atau kredit marketing officer atau account officer biasa dikenal di perbankan. Itu kerjaannya apa aja sih ya kan? Kemarin kita udah bilang kerjanya kalau untuk yang khusus di mobil itu ketemu sama agent ya, kita kalau di kami di BFI Syariah, atau jumpa dengan pemilik showroom teman-teman, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru lulus, yang baru mau kerja nih, belum ada pengalaman, mau tahu apa aja sih kerjanya, capek nggak sih? Ya, karena kerja capek teman-teman tentunya ya. Tapi di sini kita ingat lagi apa yang telah kita pelajari di sekolah, dan sekarang kita buat merealisasikannya di lapangan. Buat teman-teman kejar apa yang teman-teman mau, seperti itu. Yang penting jangan patah semangat. Mungkin baru 1-2 kali tebar CV belum dapat pekerjaan, terus jangan menyerah. Terus langkah teman-teman masih panjang. Gali potensi teman-teman semuanya, teman-teman yang baru lulus di sini ataupun yang sekarang udah bekerja tapi galau nih. Gimana ya kerjaannya seperti ini, bagaimana ya? Lakuin aja teman-teman. Ya, kita di sini saling menyemangati di era yang unik saat ini ya teman-teman ya. Kenapa dibilang unik? Karena banyak perang di mana-mana ya. Bicara global, terus juga ekonomi yang daya beli masyarakat yang kurang, tapi kita yang saat ini masih diberikan pekerjaan, ayo kita bekerja sebaik mungkin teman-teman. Sekarang pukul 1.40 di hari Selasa. Kerjaan saya hari ini input data teman-teman, input data, naikin data untuk diproses. Aplikasi kemarin saya survei ke Cibitung, tapi memang videonya saya nggak buat teman-teman, karena kalau udah di lapangan kita buat video tuh suka ngeri, hasilnya tuh kurang maksimal gitu teman-teman. Kita kan pengen kasih yang terbaik nih buat teman-teman ya kan ya. Mungkin next time ya, kalau misalkan saya lagi survei, akan saya buatkan vlognya buat teman-teman yang dikerjain saat survei. Apa sih yang ditanyain sih waktu survei ya kan. Yang pasti di sini saat survei kita coba cari tahu dari pendapatannya, dia punya income berapa setiap bulannya, terus aset apa aja yang sudah dimiliki, terus rencana atau kebutuhan apa sih. Kalau saya di mobilnya rencana untuk kegiatan apa, atau mungkin kalau teman-teman ada yang nanti dapatnya di multiguna, dana multigunanya buat apa sih, seperti itu digali teman-teman. Yang penting membaca karakteristiknya. Kalau kita punya calon konsumen atau calon nasabah, dia punya rasa empati, respect, inisiatif untuk bertanggung jawab, itu menurut aku sih udah cukup ya. Selain dia punya semuanya, karena kalau ada orang yang ketika berhutang tapi nggak ada niat bayar, itu yang berat teman-teman. Tapi kalau kita lihat nih dari bapak ibunya, terus cara membacanya bagaimana, cara membaca orang-orang punya karakter tersebut. Nah, itu memang tidak gampang teman-teman. Itu sesuai pengalaman teman-teman masing-masing, karena kita nggak bisa tebak dia punya karakter teman-teman. Hari ini baik, sore bisa lebih baik lagi mungkin, seperti itu teman-teman. Dan di sini idealnya kalau kita saat survei itu jangan buru-buru teman-teman. Sedikit notisnya tuh jangan buru-buru. Kita dalami, kita menyelami karakter kita punya konsumen, kita punya nasabah, kita dalami karakter tersebut teman-teman gitu. Gimana sih cara menyelami tersebut? Kita dengarkan dari dia cara bicara, cara dia menyampaikan kebutuhannya ya kan. Terus saat mereka memberikan data, kalau saat memberikan data mereka kooperatif, itu tanda salah satu nilai positif teman-teman. Artinya konsumen tersebut memang membutuhkan layanan kita gitu, layanan pembiayaan yang kita miliki teman-teman, entah dari mobil,
entah multiguna atau lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga ada yang sertifikat rumah ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dan di sini yang harus kita kejar atau mungkin yang perlu kita notice saat kita survei, selain tanggung jawab apalagi sih, ya kan? Dia punya kapasitas teman-teman, dia punya kapasitas dalam bentuk income, penghasilan, atau mungkin aset, misalkan dia punya rumah pribadi, dia punya mobil pribadi. Selain BI checking ya teman-teman, selain BI checking gitu, kita lihat dia punya yang tadi kita sebutkan kapasitas, karakter, terus tanggung jawabnya juga teman-teman. Kalau itu udah semua baik, pandangan kita sebagai surveyor, kita coba naikkan aplikasinya teman-teman. Terus kalau ada yang kurang-kurang sedikit, kita coba diskusi, kita buka diskusi dengan konsumen kita. Pak, ini syaratnya di sini nggak ada, Pak ini syaratnya nggak di sini tidak ada. Nah kita coba direct kita punya konsumen teman-teman. Terus lagi teman-teman jangan takut buat booking, ntar nih orang takutnya nggak bayar, bagaimana ya nanti ya. Kita sebagai account officer atau sebagai surveyor atau sebagai credit marketing officer harus believe sama kita punya konsumen teman-teman. Konsumen kita kalau memang sudah melewati beberapa tahap tadi, ya kan, dari surveyor, dari nada bicara, dari inisiatif, dari tingkah karakternya, kita udah percaya, oh ini orang insya Allah bertanggung jawab. Jangan sungkan teman-teman, harus berani. Udah kita kasih approvalnya gitu teman-teman. Dan kita kan juga di sini tugas kita hanya untuk membuka pintu atau ketuk pintu untuk jadi atau tidaknya kan nanti di pihak kredit analis teman-teman. Seperti itu. Jadi ada timnya lagi, pihak kredit analis yang menilai bagaimana konsumen kita ini. Yang pasti kita sekali lagi jangan lemah untuk bergerak teman-teman. Terus kita coba gali kita punya potensi. Untuk 7 menitnya demikian aja teman-teman. Yang pasti kami dari CMO Live jangan pernah patah semangat buat teman-teman yang lagi nyari kerjaan, buat teman-teman yang lagi bekerja. Ayo sama-sama kita berkarya buat keluarga kita teman-teman. Ya bicara kaya mah nanti teman-teman, mungkin nggak sekarang ya, ada saatnya kalau bicara kaya. Tapi setidaknya perusahaan yang kita saat ini dalami, kita tekuni, kegiatan pekerjaan yang kita jalani setiap hari memberikan dampak positif buat pribadi kita dan keluarga kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.